Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Fadlan Ikromi di channel Auto 354. Di video kali ini saya akan berbagi cara untuk menyambungkan Android Auto untuk di menu head unit Daihatsu All New Terios 2022. Nah, ini Daihatsu All New Terios 2022, dan untuk video sebelumnya mungkin saya sudah buat video untuk mirroring, dan video mirroring itu ada ketentuan-ketentuannya. Mungkin teman-teman bisa lihat di buku panduan head unit. Dan untuk di video kali ini saya akan membuat tutorial untuk menyambungkan HP Android ke head unit. Nah, di All New Terios yang sebelumnya itu masih ada menu mirroring ya. Tapi untuk yang 2022 ini head unitnya sudah berbeda, jadi lebih lebih canggih lagi kalau menurut saya head unitnya. Dan ini bisa langsung terkoneksi ya. Jadi mungkin nanti kita akan lihat dulu di buku panduan head unit di Daihatsu All New Terios ini. Nah, ini teman-teman udah lihat ya All New Terios. Mungkin kalau dari segi body nggak ada perubahan, tapi head unitnya atau di bagian audio video itu ada perubahan ya guys. Nah, di sini saya akan buatkan videonya agar teman-teman nggak bingung bertanya-tanya gitu bagaimana cara untuk menggunakan. Mungkin bisa sih ada di buku panduannya itu, di buku panduan head unitnya. Oke, langsung aja. Dan ini teman-teman, jadi teman-teman, ini buku panduan pengguna multimedia sistem. Kita akan pelajari dulu, kita akan bacakan dulu supaya nanti teman-teman ini nggak bertanya-tanya ya. Oke teman-teman, di sini kita buka di bagian Android Auto ya. Kalau di perangkat teman-teman itu menggunakan Android ya, kita akan bahas di Android Auto. Nah, ketika di Android Auto ini, itu jika ponsel Anda menjalankan Android 10, Anda tidak perlu mengunduh aplikasi Android Auto secara terpisah, dan Anda dapat menjalankan Android Auto pada head unit. Nah, jadi teman-teman, kalau untuk Androidnya yang dia versi 10 ya, berarti 10 ke atas. Versi 10 ke atas tuh biasanya udah ada sendiri di bagian di bagian pengaturan ya. Itu sudah ada otomatis Android Auto ya, seperti ini HP yang saya gunakan untuk memvideokan ini sudah ada Android Autonya. Jadi akan terhubung secara otomatis. Tapi nanti teman-teman, bagaimana jika Androidnya itu, versi Androidnya itu di bawah 10 ya, di bawah 10. Nah, di sini saya akan coba menggunakan Android yang versinya di bawah 10. Karena kalau yang di versi 10 ke atas berarti sudah otomatis ya. Jadi sepertinya nggak banyak pertanyaan atau nggak terlalu banyak ini ya, pengaturan atau ini yang harus disetting ketika versi Androidnya sudah 10. Saya akan coba nanti di versi 8 kalau nggak salah HP saya itu. Nanti kita cek lagi di versi Androidnya. Nah, tapi ini sebagai disclaimer berarti ya, sudah disampaikan di sini untuk Android yang versi Androidnya sudah 10 itu tidak perlu lagi menginstal Android Auto. Nah, ini ada dikasih tahu juga di sini memulai Android Auto caranya. Cara untuk memulai Android Auto itu hubungkan perangkat yang kompatibel dengan Android Auto ke head unit melalui kabel USB. Jadi tetap ya,
Untuk menghubungkan perangkat ke Android Auto menggunakan kabel USB ya. Jadi menggunakan kabel Android yang bagus kalau bisa ya, yang kompatibel lah. Kemudian jika perangkat Android Auto terhubung ke head unit, perangkat juga terhubung melalui Bluetooth pada waktu yang sama. Berarti ya teman-teman, ketika nanti ini akan dihubungkan, berarti perangkat Bluetooth juga akan meminta akses untuk Bluetooth. Kemudian, jika Android Auto dihidupkan selama panggilan di ponsel selain perangkat yang kompatibel dengan Android Auto, koneksi Bluetooth akan beralih ke perangkat yang kompatibel dengan Android Auto setelah panggilan. Nah, berarti pakai kalau tadi di panggilan sih ya, dia akan sudah terhubung secara otomatis tadi saya cek dan sudah saya praktekkan. Ketika panggilan kita tidak perlu lagi berbicara atau handphone kita atau Android kita tempelkan di telinga kita ya. Jadi lebih mudah sih sebenarnya. Kemudian integrasi kendaraan Android Auto disediakan sebagaimana adanya dan tidak dapat menjamin pengoperasian atau fungsi Android Auto sekarang atau di masa mendatang. Karena di antara kondisi lain perubahan pada software Android Auto atau Android OS, gangguan layanan atau ketidakcocokan atau usangnya kendaraan atau perangkat keras atau perangkat lunak terintegrasi. Berarti akan diupdate secara baik software Android Auto-nya maupun Android OS-nya. Kemudian teman-teman, di sini ada cara pengoperasiannya, operasi di tombol-tombol di Android Auto. Ini ada tombol beranda nomor 1 di sini seperti ini ya. Seperti ada tombol gelembung gitu. Nanti kita cek langsung aja di kendaraannya. Kemudian aplikasi terbaru nomor 2. Kemudian ketiga ada notifikasi. Nah, notifikasi itu bisa kita aktifkan. Nanti yang keempat, aktifkan asisten Google. Nah, teman-teman, di sini yang canggihnya lagi itu ada asisten Google-nya. Jadi kalau ketika kita WhatsApp gitu ya, WA ya, ada masuk WA itu ada notifikasinya di atas, terus kemudian kita ketuk aja. Nah, si asisten Google akan membacakan. Tapi pesannya yang normal ya. Artinya kalau dia disingkat-singkat gitu bacanya agak ngawur. Tapi kalau dia bacanya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ya. Harus normal seperti itu. Jangan disingkat-singkat. Kemudian nomor 5 itu ada untuk memulai perintah suara ya, voice command-nya. Oke, teman-teman, ini ada navigasi Maps, Google Maps navigasi ya. Terus kemudian ada musik. Oke, mungkin itu aja sih. Sebenarnya nggak terlalu sulit kalau versi Androidnya itu 10, jadi udah otomatis. Nah, kita akan coba di Android yang versi Androidnya di bawah 10. Oke teman-teman, ini kita sudah berada di dalam kabin mobilnya ya. Kita nyalakan dulu head unitnya ya, posisi minimal di posisi AC atau tekan tombol start stop 1 kali. Nah, setelah itu untuk menyalakan head unit ya, kita cari aman aja di posisi on ya, atau yang lebih aman lagi di posisi hidup mesin karena akan menghemat arus listrik ya, arus dari baterai. Kita nyalakan dulu, tekan aja ini. Oke, setuju aja ya menunya. Oke, ini kita kecilin dulu bentar. Oke, ini menunya teman-teman ya. Menunya di menu utama dari head unit yang sekarang ya, di All New Terios itu jadi seperti tampilannya. Kalau yang lama itu ada menu mirroring ya. Kalau di sini nggak ada. Kita langsung ada radio, kemudian media, ada telepon, ada Android Auto, dan ada Apple CarPlay. Jadi ini tampilannya lebih lebih canggih sih kalau menurut saya ya. Nah, untuk tadi video sampel
kalau menggunakan Android Auto yang versi Androidnya sudah 10 ya, jadi akan secara otomatis. Tapi saya di sini akan coba untuk yang versinya di bawah 10. Ini saya sudah ada HP. Ini juga sudah saya kasih kabel USB ya. Sudah saya pasangkan kabel USB. Nah, USB-nya di mana? Ini di sini ya, ada slot USB-nya di sini. Kita buka aja ini. Nah, oke, ini slot USB-nya di sini. Kita akan cek dulu versi Android-nya. Nah, kita akan cek ini versi Android HP saya ya. Kalau yang saya buat kamera ini Android-nya sudah 10, jadi udah otomatis. Kalau sudah otomatis mah udah langsung aja ya, nggak usah. Ini kita cek dulu tentang ponsel. Kita cek versi Androidnya. Versi Android kita lihat versi Androidnya masih 8 teman-teman, 8,1, 8.1. Nah, artinya kalau dia tadi sudah disampaikan di buku panduan ya, kalau versi Androidnya di bawah 10 berarti dia harus install Android Auto. Tapi kalau sudah versi 10 itu sudah ada otomatis bawaan Android biasanya ya, udah ada sendiri sih. Seperti HP saya yang saya buat kamera ini sudah ada sendiri. Tapi ini di sini versinya 8. Nah, kalau versi 8 kita harus ini dulu install Android Auto dulu. Nah, ini kebetulan punya saya sudah terinstall ya. Android Auto seperti ini ya teman-teman, cari aja di Play Store. Ini Play Store, kemudian cari aja sih di sini Android Auto gitu ya. Android Auto. Nah, ini Android Auto kalau punya saya sudah sudah terinstall, jadi tinggal buka aja. Jadi sudah terinstall. Nah, teman-teman di sini banyak sekali pilihan Android Auto, tapi pilih aja yang Android Auto seperti ini logonya ya. Nah, kita cek, kita kembali di menu ini Android Auto ini. Nah, teman-teman ketika pada saat baru di ini berarti kita dari awal aja. Ini saya hapus dulu karena kalau yang versi Androidnya 8. Oke teman-teman, untuk itu saya hapus aja dulu ya, karena kalau sudah terinstall otomatis yang tadi saya katakan ada akses, minta izin akses ini itu kan nggak terbaca di sini karena sudah terinstall, berarti sudah terkoneksi secara otomatis. Ini saya hapus aja dulu. Oke, saya hapus, dan ini benar-benar Android yang versi 8 atau di bawahnya versi 10 ya. Versi 10. Jadi teman-teman bisa ikutin dari awal dari sini. Karena ini video tutorial, jadi teman-teman harus benar-benar perhatiin ya. Oke, ini kita colokkan aja kabel USB-nya kemari. Oke, kita lihat di HP-nya ini notifikasinya. Nah, ketika HP teman-teman tidak ada ini ya, tidak ada Android Auto di Androidnya yang versi 8, kita di sini disuruh untuk menginstal. Kita lihat di sini ya. Bentar dulu, biar nggak silau. Cari yang nih. Nah teman-teman, kalau yang versinya di bawah 10 tadi saya sampaikan, ini versi 8 tadi kita lihat sama-sama ya. Kita disuruh menginstal Android Auto tersedia di mobil ini, tampilkan aplikasi di layar mobil. Nah, kita disuruh untuk menginstal. Kita klik aja install. Jadi sebenarnya teman-teman nggak mesti harus ke Play Store sih ya. Ketika kita colokkan di sini, kita sudah otomatis disuruh menginstal. Kita tunggu aja. Tapi kalau untuk lebih cepat ya udah langsung aja install di Play Store gitu. Tapi kalaupun nggak ada gitu ya, kita sudah disuruh otomatis untuk menginstal Android Auto.
Kita tunggu aja dulu sebentar. Nah, setelah update selesai seperti ini, Android Auto akan dimulai pada saat Anda terhubung lagi nanti. Ya, teman-teman tinggal klik aja di sini Android Auto ya. Android Auto, tekan. Bentar, dia akan mencari dulu. Kita klik ini Android Autonya. Kita buka ya. Oke, kita bilang klik mulai aja, lanjutkan, izinkan. Nah, tadi ini proses yang seperti ini harus dijalankan ya. Izinkan, kemudian izinkan kalender ya, izinkan saja. Audio juga izinkan. Kontak izinkan. Nah, sudah sampai di sini, lanjutkan. Oke. Udah ya. Nah, di sini kita lihat ini kita diarahkan ke manajer jendela apung. Ini ada akses seperti ini. Ini kita nyalakan dulu. Seperti ini ya, dinyalakan. Kita klik aja nih sampai dia bergeser. Nah, oke. Sekarang sudah notifikasinya kemari. Nah, ini izin aplikasi. Kita buka aja. Di sini kan dilarang, kita izinkan. Nah, sekarang sudah diizinkan. Kita lihat. Tunggu sebentar. Oke. Kita tunggu ya. Oke. Nah, sudah ada di sini nih ya. Bentar. Seharusnya sudah tersambung nih. Bentar. Oke. Berandanya tadi saya sampaikan untuk yang di di berandanya iki. Oke, ini udah beranda ya. Oke, maaf, bentar. Coba lepas lagi ya. Copot dulu. Kita pasang lagi. Setelah diinstal, coba. Oke. Nah, tuh teman-teman. Dia setelah tadi kita install ya, kita lepas aja lagi, kita masukkan perangkatnya. Nah, notifikasinya seperti ini. Android Auto tidak dapat terhubung saat ini. Ketika aman untuk melakukannya, silakan periksa ponsel Android Anda. Kita disuruh cek Android kita, dan di sini ada notifikasi. Tekan aja berikutnya. Oke, di sini ada lagi pemberitahuan data. Kita klik OK aja. Terus kemudian OK lagi. Kita cek, lihat di headunit sudah tampilnya udah berubah ya. Oke, ini itu sudah muncul dia, bentar si loading ya. Nah, ini tampilan Android Autonya sudah seperti ini teman-teman ya. Kita pakai cahaya aja biar nampak ya. Nah, di sini Androidnya tadi sudah sampaikan, ini ada notifikasi, terus ini ada Google Assistant. Ini yang paling keren nih untuk di menunya si Android ya. Kalau kita gunakan ini ya, asisten Google sih sama seperti di Android teman-teman. Nah, ketika kita menghidupkan musik contohnya ya, musik atau apa, kita suaranya langsung sudah terhubung ke speaker. Jadi ini saya cek aja yang kita cari di Google ya, di di YouTube. Kita hidupkan musik YouTube. Kita cari yang lagu no copyright ya. Copyright. Ini kalau saya hidupkan lagu sembarangan nanti videonya kena copyright ya.
Cek. Biasa ya, HP versi Android 8 ke bawah ya, dia akan agak sedikit lemot ya. Kita klik ini aja. Oke, kita besarkan volumenya. Suaranya sudah ke ini, ke speaker mobil ya. Lagi udah ke speaker dia secara otomatis. Udah gitu aja guys ya, sedikit aja. Yang penting dia volumenya udah masuk ke situ. Nah, sekarang kita akan coba tampilan yang keren nih dari apa namanya? Tampilan yang keren dari si ini. Si Android Auto. Kita akan coba cek yang tadi saya sampaikan WA-nya ya. Keren nih WA-nya guys. Nah, kita cari fokusnya dulu. Kita akan coba minta bantu dulu. Abang malah nggak ngeblur dia ya. Bentar. Oke, di sini sudah tampilan. Kita akan coba minta tolong dulu teman kita untuk ngirim pesan WA ya. Ini teman-teman lihat nanti cek. Ini HP-nya tanpa kita sentuh ya. HP-nya kita letakkan aja di sini atau di sini, kita letakkan aja di situ ya. Udah, nggak usah kita pegang-pegang. Oke, sekarang kita akan coba yang tadi pesan WA. Bang Amri, Bang, bantu WA kan Bang? Nah itu teman kita di sana tuh cek WA. Kita lihat notifnya nanti di sini. Oke Bang, kirim Bang. Ini kalau ada WA yang masuk di tempat kita ya. Lihat di sini notifikasi ini dari apa namanya? Ada dari nih dari Bang Amri. Tadi Telegram, ini sekarang WA. Bang lagi di mana posisi? Bang lagi di mana posisi? Apa Anda mau balas? Ya. Oke, apa pesannya? Lagi di kantor Bang. Oke, isinya lagi di kantor Bang. Anda mau mengirim atau mengubahnya? Kirim. Oke. Oke, terkirim. Nah, kita lihat ya di HP kita. Kita lihat di HP kita. Bang Amri. Nah, lihat Bang Amri lagi di kantor Bang. Siap? Pas ya? Padahal tidak kita ini ya. Padahal tidak kita balas di HP, kita coba di sini dan kita menggunakan suara dari asisten Google. Keren kan guys ya? Dan masih banyak fitur-fitur yang lain. Kalau ini menu home-nya ya. Kita geser dan ini full screen semua. Kita bisa cek WA juga di sini atau Telegram juga bisa cek di sini. Ada di sini. Ini ada apa namanya? Menu WA-nya di sini, kita juga bisa akses di situ. Bang lagi di mana posisi? Bang lagi di mana posisi? Jadi dia yang bacakan. Apa Anda mau balas? Itu asisten Google-nya yang balap ya, balas. Oke teman-teman, cukup sepertinya. Seperti itu aja dulu tutorial cara menggunakan Android Auto di apa namanya, di menu Android atau versi head unit atau multimedia di Daihatsu All New Terios 2022 yang sudah ada menu Android Auto-nya. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang berikutnya. Tapi tetap support channel ini dengan klik tombol subscribe
Nyalakan lonceng notifikasi, like, share, and comment. Oke guys, see you next my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.